Manajemen operasional secara umum memegang peranan soal isu strategis dalam menentukan rencana produksi atau manufacturing, juga metode manajemen, proyek, serta implementasi struktur jaringan teknologi informasi. Manajemen operasional secara umum adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk, barang, dan jasa. Adapun tugas pokok manajer operasional dalam proses produksi yang pertama, membuat perencanaan kuantitas dan kualitas bahan baku dalam proses produksi. Yang kedua, membuat rencana lokasi gudang, persediaan, dan peralatan mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi. Dan yang ketiga, merencanakan letak layout pabrik. Yang keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin keandalan dan keberlangsungan operasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam e-business. E-business dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM, yang sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-commerce didefinisikan sebagai penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis e-commerce, berbeda dari e-business. E-business mengacu pada transaksi dan proses dalam suatu organisasi. Adapun contoh e-business yang pertama pastinya Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada strategi operasi, yang merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik dan jasa untuk berkompetensi di pasar global. Operasi seharusnya tidak hanya dianggap sebagai wadah kekuatan bersaing dalam bisnis dan sebagai wadah untuk mencapai keunggulan yang dapat berkesinambungan. Strategi operasi harus menjadi kekuatan penggerak proses transformasi agar selalu sehat dengan kondisi lingkungan baru seperti era globalisasi. Untuk melakukan perumusan strategi perusahaan, Hanger, J. Davis and Whitman Thomas L. tahun 2012 membaginya dalam 4 langkah, yaitu yang pertama menganalisis situasi, yang kedua menentukan strategi perusahaan, yang ketiga menyediakan pertanyaan strategi perusahaan, dan yang keempat menentukan orientasi strategi perusahaan. Inti dari strategi operasi menurut E. Tendelin tahun 1991 terdiri atas 4 elemen. Yang pertama, misi, kedua kemampuan khusus, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir kebijakan. Selanjutnya kita masuk pada materi desain produk dan jasa. Apa yang menjadi perbedaan desain produk dan jasa? Mari kita ketahui. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Dalam pendekatan sistematis, desainer produk konsep yang mengevaluasi ide-ide dan mengubahnya menjadi penemuan yang nyata dari produk. Sedangkan desain jasa sendiri merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain dan pengantaran produk jasa memasukkan adanya interaksi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa ditetapkan pada tahap desain dan sejumlah teknis dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produk. Selanjutnya kita masuk dalam peramalan dalam manajemen operasional. Definisi peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksinya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Menurut Jaspers tahun 1998, ramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Ramalan merupakan dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal, sering berdasarkan data dari blockchain. Peramalan menggunakan teknik-teknik peramalan yang bersifat formal maupun informal. Adapun jenis peramalan, yang pertama perkiraan berdasarkan waktu, yang kedua perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi masa depan, yang ketiga perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun, dan yang keempat perkiraan berdasarkan sifat penyusun. Apa yang menjadi perbedaan peramalan dengan perencanaan? Peramalan berhubungan dengan apa yang kita duga akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan
Kemudian, perencanaan adalah berhubungan dengan apa yang kita anggap harus terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, yang menjadi perbedaan antara peramalan dengan prediksi adalah peramalan adalah proses perkiraan suatu variabel atau kejadian di masa yang datang dengan berdasarkan data variabel yang bersangkutan pada masa sebelumnya. Sedangkan prediksi adalah proses peramalan suatu variabel di masa datang dengan lebih mendasarkan pada pertimbangan subjektif atau intuisi dari data atau variabel di masa yang lampau. Dalam melakukan peramalan terdiri dari beberapa tahapan khususnya jika menggunakan metode kuantitatif. Tahapan tersebut yang pertama mendefinisikan tujuan peramalan. Misalnya, peramalan dapat digunakan selama masa praproduksi untuk mengukur tingkat dari suatu permintaan. Yang kedua, membuat diagram pencar atau plot data. Misalnya, memplot demand versus waktu di mana demand sebagai koordinat Y dan waktu sebagai aksis X. Yang ketiga, memilih model peramalan yang tepat. Melihat dari kecenderungan data pada diagram pencar, maka dapat dipilih beberapa model peramalan yang diperkirakan dapat mewakili pola tersebut. Adapun metode peramalan lainnya, yang pertama metode market experiment atau percobaan pasar, yaitu suatu cara untuk membuat peramalan permintaan dengan melakukan uji coba pada segmen atau bagian pasar tertentu. Uji coba dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Metode ini biasanya digunakan untuk produk baru atau produk yang mengalami inovasi atau pengembangan. Selanjutnya, dalam metode peramalan yang kedua, yaitu metode peramalan dengan pendekatan marketing research. Dalam melakukan peramalan, permintaan konsumen berbagai metode dapat digunakan terutama dengan pendekatan penelitian pemasaran atau marketing research. Karena bagian pemasaranlah yang secara langsung berhubungan dengan konsumen. Metode peramalan yang sering digunakan yaitu survei pelanggan, di mana survei pelanggan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi konsumen atau pelanggan dengan cara mewawancarai konsumen secara langsung atau memberikan kuesioner yang sudah dipersiapkan. Demikianlah kesimpulan melalui mata kuliah manajemen operasional yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui video ini, para audiens dapat menerimanya dan mampu menerapkannya di lingkungan. Semoga menjadi sumber pengetahuan bagi para pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan akhir dari video ini saya ucapkan terima kasih.